Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas berbagai hal berikut. A. Definisi dan struktur teks prosedur. B. Ciri kebahasaan dan fungsi teks prosedur. Bayangkan kamu baru pertama kali datang ke sebuah gym. Kamu melihat banyak alat fitness yang menarik. Salah satunya adalah treadmill. Kamu ingin mencobanya, tetapi kamu tidak tahu cara menyalakan dan menggunakannya dengan benar. Kalau kamu asal naik dan langsung menekan tombol sembarangan, apa yang mungkin terjadi? Bisa saja kecepatannya terlalu tinggi, kamu terjatuh, atau alat menjadi rusak. Oleh karena itu, kamu butuh petunjuk penggunaan atau teks prosedur agar bisa menggunakan alat treadmill dengan aman dan efektif. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, sekarang coba pikirkan informasi apa saja yang perlu kamu baca sebelum menggunakan treadmill. Mengapa teks prosedur penting saat menggunakan alat gym tersebut? Apa yang bisa terjadi jika kita tidak melakukan prosedurnya dengan benar? A. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan sistematis untuk melakukan suatu kegiatan, menggunakan suatu alat, atau menghasilkan sesuatu. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk yang jelas agar pembaca atau pendengar dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan dengan benar serta memperoleh hasil yang sesuai. Struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur yang sistematis agar instruksi atau petunjuk dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca, yaitu A. Judul, B. Tujuan, C. Alat dan bahan, syarat atau ketentuan, D. Langkah-langkah, serta penutup. Judul teks prosedur berfungsi sebagai pengantar dan harus jelas, ringkas, serta mencerminkan isi prosedur. Contohnya, cara membuat garam berkualitas. Tujuan teks prosedur menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai dan membantu pembaca memahami manfaat dari prosedur. Contohnya, prosedur ini bertujuan untuk menghasilkan garam yang bersih, putih, beriodium, dan bernilai jual tinggi. Alat dan bahan atau syarat dan ketentuan teks prosedur berisi daftar kelengkapan yang diperlukan. Harus lengkap agar prosedur bisa dilaksanakan tanpa hambatan. Contohnya, air laut yang bersih, wadah penguapan atau tambak garam, sekop, saringan, dan wadah penyimpanan.
Langkah-langkah kerja teks prosedur merupakan bagian inti yang berisi instruksi yang berurutan, logis, dan detail. Biasanya ditulis dalam bentuk poin atau nomor urut, menggunakan kata kerja imperatif atau perintah seperti kata ambil, saring, jemur, keringkan, dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut. Ambil air laut bersih dari sumber yang bebas limbah. Kemudian saring untuk memisahkan kotoran dan benda asing. Setelah itu, tuangkan air laut yang sudah disaring ke dalam tambak penguapan dan jemur di bawah sinar matahari hingga sebagian air menguap. Aduk perlahan agar kristal garam terbentuk merata. Jika kristal garam sudah mulai muncul, kumpulkan menggunakan sekop, lalu jemur kembali hingga benar-benar kering. Terakhir, simpan garam kering dalam wadah bersih agar kualitas tetap terjaga. Bagian penutup teks prosedur berisi kesimpulan hasil akhir atau tips tambahan, memberi tanda bahwa prosedur telah selesai. Contohnya, garam yang sudah kering siap dikemas dan dijual. Pastikan garam disimpan di tempat yang kering agar tidak lembab. Hindari menyimpan garam di wadah logam karena dapat memengaruhi kualitas. Berdasarkan contoh di atas, kita juga menemukan beberapa hal penting yang berkaitan dengan ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu penggunaan kata kerja imperatif, konjungsi temporal, dan kata persuasi atau saran. A. Kata kerja imperatif atau perintah seperti kata ambil, masukkan, panaskan, dan sebagainya. Misalnya dalam kalimat ambil air laut bersih, masukkan air ke dalam tambak. B. Konjungsi temporal yang menunjukkan hubungan waktu seperti kata lalu, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Misalnya dalam kalimat saring air laut lalu tuangkan ke tambak. Setelah itu jemur hingga terbentuk kristal garam. C. Kata persuasif atau saran seperti kata sebaiknya, hindari, usahakan, dan sebagainya. Misalnya dalam kalimat sebaiknya garam disimpan di wadah kering, hindari menyimpan garam di wadah logam. Fungsi teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah A. Mempermudah seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. B. Memberi petunjuk yang jelas agar tidak salah langkah. C. Meminimalisir faktor resiko dalam melakukan suatu hal. Nah, tentunya saat ini kalian telah memahami pengertian, struktur, ciri kebahasaan, dan fungsi teks prosedur. Selanjutnya, mari kita lakukan tantangan kegiatan belajar berikut. Tantangan kegiatan belajar teks prosedur. Tuliskan sebuah teks prosedur berdasarkan pengalamanmu dalam menggunakan alat, misalnya setrika, mesin cuci,
blender, penanak nasi, dan sebagainya. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga semakin menambah wawasan kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya.